Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Kesehatan Mental kelas 1F dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dr. Roro Setiawati, SPSI MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Almas Sahiro 228, yang kedua, Muhammad Aliman dari Suara 242, yang ketiga, Siti Nurhaliza 251, yang keempat, Oktaviana Indah Ramadhani 260, yang kelima, Siti Alicia Hijriani 262, dan yang terakhir, Tazkirotun Fauzia 265. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang kesehatan mental menurut Imam Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali atau yang biasa disebut Al-Ghazali, ia lahir di Gazelah di sebuah kota kecil di Tus Husaran, Iran pada 450 Hijriah atau 1059 Masehi dan wafat di Tabristan pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1 Desember 1111 Masehi. Nama Al-Ghazali dengan satu Z diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali. Beliau mendapat gelar dari kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam dan beliau juga adalah Al-Hus-Sunnah Al-Asyariyah dan ahli ilmu fikih atau imam mazhab Syafi'iyah. Pendidikannya dimulai di Tus. Di sebuah madrasah, ia mulai belajar fikih Syafi'i dan teknologi atau tauhid asyari dari seorang guru yang bernama Ahmad bin Muhammad Az-Zarqani At-Tusi. Kemudian Al-Ghazali meneruskan pembelajarannya ke Juran. Di sana ia belajar kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Selain belajar agama, ia juga giat mempelajari bahasa Arab dan bahasa Persia di Juran. Ia juga belajar dasar-dasar usul fikih. Al-Ghazali juga sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang fikih, yaitu Manqul fi Ilmi al-Usul. Di sekolah ini, ia juga belajar teori dari praktik tasawuf kepada Abu Ali Al-Fahd Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Farmadhi. Dia mempelajari ilmu ini dari segi teori dan dia juga berupaya untuk mempraktikannya. Dengan demikian, selama ia di Naisabur, ia benar-benar menjadi seorang intelektual dengan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkembang kala itu. Ditambah pula dengan kemampuannya dalam mendiskusikan dengan para intelektual lainnya dan menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karena kecerdasannya, ia diberi gelar Bahar al-Mughirik atau Samudra yang menenggelamkan oleh gurunya. Imam Al-Haramain mengangkatnya sebagai dosen di berbagai fakultas pada Universitas Nizamiyah pada tahun 478 Hijriah. Al-Ghazali keluar dari Naisabur menuju ke Muaskar yang tidak jauh dari Naisabur. Kepindahannya ke Muaskar adalah atas permintaan Perdana Menteri Nizam al-Mulk. Dia diminta untuk memberikan pengajian tetap 2 minggu sekali di hadapan para pembesar dan pakar-pakar, di samping kedudukannya sebagai penasihat Perdana Menteri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesehatan mental menurut Al-Ghazali. Kesehatan mental yang disampaikan Al-Ghazali menggunakan pendekatan budaya timur yang bersifat statis. Artinya, pendekatan yang menggunakan rasa mendalam tentang keyakinan Tuhan yang melahirkan kepribadian biolistik. Teori kesehatan mental Al-Ghazali merupakan konsep teosentris berdasarkan Al-Quran dan Sunnah melalui metode tasawuf. Menurut Al-Ghazali, dalam aspek sosial, di samping aspek kemanusiaan terdapat peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dan teori kesehatan mental menurut Al-Ghazali adalah membentuk individu untuk memiliki konsistensi iman, Islam, ibadah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terdiri dari jasad yang berbentuk lahiriah atau al-khalqu, yang berarti ciptaan atau makhluk yang dapat dilihat dengan mata, dan dari ruh dan jiwa yang berbentuk batiniah atau al-khuluqu, yang artinya budi pekerti yang dapat dilihat dengan hati. Masing-masing dari keduanya, keadaan dan bentuk, ada kalanya jelek dan ada kalanya bagus. Yang dimaksud dengan ruh dan jiwa ini adalah satu. Maka al-khulqu itu suatu ibarat tentang keadaan dalam jiwa yang menetap di dalamnya. Dari keadaan dalam jiwa itu muncul perbuatan baik dan buruk.
Jika perbuatan-perbuatan baik dan terpuji secara akal, maka itu disebut budi pekerti yang baik, begitupun sebaliknya. Pengetahuan tentang budi pekerti diperoleh melalui pendidikan. Pengetahuan tentang akhlak yang dimiliki menuntun manusia untuk selalu taat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh perintah dan kewajiban baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama makhluk maupun diri sendiri, hingga tercapainya kesehatan mental. Menurut Al-Ghazali, kondisi mental memang sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Hanya orang-orang yang sehat mentalnya dapat merasa bahagia maupun berguna dan mampu menghadapi kesukaran dan rintangan dalam hidup. Agama menjadi unsur yang menentukan dalam perkembangan mental anak sejak kecil. Apabila seorang remaja atau dewasa tidak mengenal agama, maka kegoncangan jiwanya akan mendorong ke arah yang kurang baik. Menurut Al-Ghazali, kesehatan mental harus diprioritaskan sejak dini. Manusia dilahirkan dengan sifat suci dan berbudi luhur. Namun, lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan penampilannya. Dengan menjaga kesehatan spiritual seseorang, perkembangan mental dan fisik manusia berjalan dengan lancar. Peran agama dalam perkembangan manusia sangat menentukan pada semua tahap kehidupan, dan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Ajaran agama memberikan tuntunan untuk melindungi jiwa manusia. Dari perspektif Al-Ghazali, kesehatan mental dipandang sebagai model yang mencakup kepatuhan terhadap keyakinan agama seseorang, kebebasan dari penyakit mental, pengembangan pandangan dunia yang matang, penanaman hubungan sosial yang positif, dan pencapaian kesuksesan material dan spiritual. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah salah satu terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi mental yang ditandai dengan tercapainya penyesuaian diri antara diri sendiri dan lingkungannya, serta memiliki hubungan yang baik dengan Tuhannya. Kesehatan jiwa tidak hanya sebatas pada ketiadaan gangguan kejiwaan pada diri seseorang, tetapi seorang yang sehat jiwanya memiliki kepribadian yang baik, memiliki perkembangan fisik dan biologis yang baik, memiliki empati dan kepekaan terhadap sosial, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, serta memiliki keimanan dan ketakwaan dan bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya, konsep kesehatan jiwa menurut Al-Ghazali. Kesehatan jiwa merupakan terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi mental yang ditandai dengan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya. Pemikiran Al-Ghazali, kesehatan jiwa dilihat dari model sebagai berikut. Yang pertama, ada kekokohan akidah. Akidah adalah dasar dari kehidupan manusia. Mereka yang memiliki akidah yang kuat mengetahui tujuan hidup dan ia mengetahui akar dari kehidupannya, sehingga ia tidak mengalami keterasingan dalam hidupnya. Bagi orang yang beriman, mengingat Allah merupakan hal yang dapat menenteramkan hati apabila mengalami masalah psikologis, kegoncangan, dan musibah. Yang kedua, bebas dari penyakit hati. Mereka yang memiliki kesehatan jiwa terbebas dari penyakit hati. Penyakit hati merupakan sumber ketegangan dalam hidup. Dengan terbebasnya manusia dari penyakit hati, maka ia dapat hidup lebih realistis dan damai. Yang ketiga, ada akhlak mulia. Menurut Al-Ghazali, akhlak mengacu pada keadaan batin manusia, asburatul batina, dan merupakan perilaku yang menetap dan meresap dalam jiwa yang menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang timbul dengan wajar dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang banyak. Al-Ghazali menjelaskan, akhlak adalah suatu perangai, watak, atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara spontan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Orang yang terganggu mentalnya memiliki sifat-sifat seperti nifaq, memperturutkan hawa nafsu, berlebihan dalam bicara, marah, iri hati, dan cinta harta. Yang keempat, ada produktif dalam hubungan sosial. Orang yang sehat jiwanya adalah orang yang mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, yaitu dapat berempati dan tidak secara a priori bersikap negatif terhadap diri sendiri dan orang lain. Ia merasa nyaman berhubungan dengan orang lain
mampu mencintai orang lain, dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda, merasa bagian dari suatu kelompok. 5. Ada bahagia dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali, kondisi kejiwaan seseorang memang sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Hanya orang yang memiliki kesehatan jiwa yang dapat merasa bahagia, mampu berguna, dan mampu menghadapi kesukaran dan rintangan dalam hidupnya. Apabila kesehatan jiwa terganggu, akan tampak gejala dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemikiran, perasaan, perilaku, maupun kesehatan fisik. Baik, saya lanjutkan. Psikodinamika Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, tubuh adalah alat bagi jiwa. Jiwa bersifat baka, sedangkan badan bersifat fana. Dalam memerangi nafsu, manusia terbagi 3 golongan, yaitu golongan yang pertama, golongan yang memerangi dan bertarung menentang nafsu. Dalam menentang hawa nafsunya, ada kalanya golongan ini mencapai kemenangan dan ada kalanya mereka kalah. Namun, apabila terjatuh dalam perangkap kesalahan, mereka akan segera bertaubat. Begitu juga bila mereka melakukan maksiat, mereka akan segera sadar dan menyesal serta memohon ampun kepada Allah. Golongan yang kedua yaitu golongan yang tunduk mengikuti nafsu. Golongan ini lupa dan lalai akan kebesaran dan nikmat Allah, lalu Allah juga membiarkannya. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang berada dalam genggaman setan. Golongan ini adalah mereka hidup dengan kemaksiatan di atas muka bumi dan merasa bahwa kemaksiatan yang membuat mereka hidup kekal di dunia. Mereka adalah orang-orang kafir dan orang yang mengikuti mereka. Mereka kelak kekal hidup di dalam neraka. Selanjutnya, metode mencapai kesehatan jiwa. 1. Mujahadah. Mujahadah berasal dari kata jahada, seakar dengan kata jihad, yang artinya bersungguh-sungguh agar sampai kepada tujuan. Mujahadah an-nafs merupakan tindakan perlawanan terhadap nafsu, sebagaimana usaha memerangi semua sifat dan perilaku buruk yang ditimbulkan oleh nafsu amarahnya. 2. Riyadhah, artinya latihan. Riyadhah merupakan latihan rohaniah untuk menyucikan jiwa dengan memerangi keinginan-keinginan tubuh. Menurut Al-Ghazali, riyadhah bisa dilakukan dengan cara senantiasa menasehati diri sendiri, yang dapat berupa dialog terhadap diri sendiri menuju pencerahan dan penghargaan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tazkiyatun an-nafs. Tazkiyatun an-nafs berarti membersihkan jiwa dari kemusyrikan dan cabang-cabangnya, merealisasikan kesuciannya dengan tauhid dan cabang-cabangnya, dan menjadikan nama-nama Allah yang baik sebagai akhlaknya. Imam Al-Ghazali membahas induk alat untuk melakukan pensucian diri yang terdiri atas sholat, zakat dan infak, haji, tilawah Al-Quran, zikir, perenungan atau tafakkur, mengingat kematian dan membatasi hayalan, pengawasan atau muraqabah, perenungan atau muhasabah, kesungguhan atau mujahadah, menghukum diri atas kekurangan atau muaqabah, jihad dalam kebaikan, mencegah keburukan, amar ma'ruf, nahi mungkar, pengabdian dan tawadu, serta bertahan diri dari godaan syaitan. Kesimpulan, teori kesehatan mental Al-Ghazali merupakan konsep teosentris berdasarkan Al-Quran dan Sunnah melalui metode tasawuf. Menurut Al-Ghazali, kesehatan mental memang sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Agama menjadi unsur yang menentukan dalam perkembangan mental anak sejak kecil. Apabila seorang remaja atau dewasa tidak mengenal agama, maka kegoncangan jiwanya akan mendorong ke arah yang kurang baik. Ajaran agama memberikan tuntunan untuk melindungi jiwa manusia. Dari perspektif Al-Ghazali, kesehatan mental dipandang sebagai model yang mencakup kepatuhan terhadap keyakinan agama seseorang, kebebasan dari penyakit mental, pengembangan pandangan dunia yang matang, penanaman hubungan sosial yang positif, dan pencapaian kesuksesan material dan spiritual. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang kesehatan mental menurut Imam Al-Ghazali. Kami memohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari kami, jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.